Salam, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Kita malam hari ini berjumpa kembali dalam ibadah keluarga. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya mengajak kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga sampai dengan malam hari ini masih kami menikmati kehadiran dan lawatan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami dengar pada malam hari ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Amin. Kita sama-sama akan belajar firman Tuhan yang terambil dari pertama Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, berbicara tentang perselisihan atau perpecahan dalam gereja, tentunya tidak terlepas dari sejarah panjang gereja mulai berdiri. Sejarah mencatat ada 2 kali perpecahan besar terjadi di dalam gereja. Yang pertama adalah tahun 1054 yang dikenal sebagai The Great Schism. Peristiwa ini mengakibatkan terpisahnya gereja menjadi gereja barat yang disebut Katolik Roma dan gereja timur yang disebut dengan Ortodoks Timur sampai sekarang. Itu yang pertama. Perpecahan yang besar terjadi yang kedua adalah setelah Martin Luther mengeluarkan 95 dalil pada tanggal 31 Oktober tahun 1517 yang mengakibatkan gereja barat terpecah lagi menjadi Katolik Roma dan Kristen atau Protestan. Peristiwa ini dikenal dengan reformasi dari dalam. Sampai saat ini denominasi terus lahir, terus bertumbuh.
Dan hingga 2007 saja tercatat ada 39.000 denominasi di seluruh dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, apa yang menjadi penyebab dari perpecahan itu sendiri? Yang pertama, pengkultusan terhadap pemimpin. Ya. Pengkultusan terhadap seorang pemimpin bukan hanya sedar mengidolakan atau menyukai pemimpin itu sendiri, tapi lebih kepada pemujaan secara berlebihan. Yang kedua, karisma daripada seorang pemimpin itu. Kemudian ada juga kepopuleran dan ketenaran dari seorang pemimpin itu. Tiga hal ini menjadi daya tarik atau daya pikat daripada pengikut mereka. Ketika daya pikat ini ada dalam pribadi masing-masing pengikut mereka, maka yang ditimbulkan adalah virus atau penyakit. Ada dua penyakit yang disebutkan oleh Rasul Paulus pada bacaan kita, yaitu pada ayat yang ketiga. Disebutkan bahwa karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Bapak, Ibu, Paulus melabelisasi jemaat Korintus sebagai manusia duniawi karena ada indikator mereka iri hati dan mereka ada perselisihan. Dua indikator inilah yang membuat Paulus melabelisasi jemaat Korintus sebagai manusia duniawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, apa akibat dari perpecahan yang terjadi? Munculnya atau berdirinya golongan-golongan. Ya. Dalam bacaan kita, Paulus menyebutkan ada dua golongan. Yang pertama, ada golongan Paulus dan ada golongan Apolos. Sebenarnya ada 4 golongan. Ada golongan Kefas atau golongan Petrus yang menjadi murid Yesus yang pertama, lalu kemudian ada golongan Kristus. Golongan Paulus, mereka adalah kaum libertini. Golongan Paulus atau pengikut-pengikut Paulus menganggap bahwa Pauluslah yang memulai. Pauluslah yang membangun jemaat di Korintus, atau Pauluslah yang membangun dasar sehingga terjadinya pertumbuhan jemaat. Kemudian golongan Apolos, mereka adalah kaum filsuf. Mereka mengikuti pandangan Yunani. Ya, mereka adalah guru-guru besar, para guru filsafah. Memang dikatakan bahwa Apolos adalah seorang pengajar yang sangat luar biasa, memberikan khotbah atau narasi-narasi yang sangat luar biasa bagi jemaat. Kemudian ada golongan Kefas atau golongan Petrus. Mereka adalah kaum legalistik. Mereka mengatakan kalau mau menjadi seorang Kristen harus terlebih dahulu menjadi seorang Yahudi. Kemudian yang keempat adalah golongan Kristus. Mereka adalah kaum mistik. Mereka menekankan hal-hal supra alami. Kemungkinan besar golongan Kristus adalah mereka yang pada saat Kristus melayani, mereka selalu hadir mengikuti, sehingga mereka melihat ada kejadian-kejadian luar biasa yang di luar nalar manusia yang Yesus lakukan. Dan mereka menganggap bahwa golongan-golongan lain adalah golongan rendah, karena mereka mengakui atau mengklaim dirinya adalah pengikut Kristus sejati. Nah, 4 golongan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, ia menjadi pendorong ya untuk timbulnya gereja-gereja berikutnya,
lahirnya denominasi-denominasi berikutnya. Atau mereka mengelompokkan diri sesuai dengan keinginan mereka, dengan konsep yang berbeda tentang ajaran Kristen dan memiliki pandangan yang berbeda tentang Injil atau doktrin yang berbeda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, jadi ada perpecahan dan perselisihan ini terus terjadi dari waktu ke waktu. Puji Tuhan, 73 tahun usia GPIB sampai saat ini masih utuh. Semua karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tapi sampai saat ini masih ada denominasi lain yang terus bertumbuh. Terutama saudara-saudara kita yang aliran karismatik, ketika terjadi perbedaan doktrin, perbedaan pengajaran, maka mereka gampang sekali untuk keluar dan mendirikan gereja baru atau denominasi yang baru. Ya, ini fakta ya Bapak Ibu. Fakta terjadi kalau kita banyak melihat di media-media massa, media sosial, YouTube, banyak beredar sekarang para hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja karismatik banyak berdiri sendiri karena hanya berbeda pandangan teologi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, pengaruh jemaat Korintus yang multikultural juga menjadi penyebab terjadinya perpecahan. Pengaruh budaya, sosial, politik juga mempengaruhi kehidupan spiritualitas mereka. Jadi bukan kehidupan beriman mereka yang mereformasi kehidupan sosial budaya, namun sebaliknya. Kehidupan sosial budaya politik mereka yang mempengaruhi kehidupan beriman atau kehidupan spiritualitas mereka. Kalau kita melihat apa yang terjadi pada gereja pada abad pertama, hal-hal semacam ini juga sering terjadi pada masa gereja modern atau masa gereja abad 21 ini. Pola-pola pengkultusan terhadap seorang pemimpin, terjadinya pengelompokan diri, ini akibat dari perselisihan, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan terhadap sebuah doktrin atau ajaran. Begitu pula dalam kehidupan berjemaat, pengaruh sosial budaya dapat mempengaruhi kehidupan beriman seseorang. Bagaimana pola penerimaan kita terhadap ajaran itu sendiri? Apalagi ketika muncul perselisihan pandangan, maka riak-riak kecil itu pasti akan terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, begitu pula dalam kehidupan kita berumah tangga. Dalam kehidupan sebuah rumah tangga tentu ada perselisihan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Pasti berbeda pendapat, berbeda pandangan tentang sebuah hal. Atau mungkin seorang ayah atau seorang ibu lebih mengasihi satu dan yang lain. Yang muncul adalah iri hati dari seorang anak. Dan perselisihan-perselisihan semacam ini tidak bisa dielakkan. Selalu menghiasi kehidupan kita sebagai seorang beriman. Bagaimana cara kita? Mari kita belajar dari sikap Rasul Paulus. Yang pertama, Paulus memiliki sikap penyerahan diri kepada Tuhan. Kita perhatikan ayat yang ke-6. Paulus mengatakan, aku menanam,
Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, artinya Paulus mau bilang bahwa Paulus bukan siapa-siapa. Saya hanya menanam, tapi Apolos yang menyiram. Tapi yang memberikan pertumbuhan adalah Allah sendiri. Jadi Paulus memberikan atau menaruh porsinya pada tempat yang benar. Ya. Paulus juga tidak menempatkan diri sebagai Tuhan atas orang lain. Kalau Paulus menempatkan diri sebagai Tuhan atas Apolos, maka kecenderungannya akan menghakimi. Ya, pasti dia menghakimi. Pasti dia mengatakan, saya yang meletakkan dasar bagi umat. Saya yang memulai semua. Tapi dia menyerahkan dirinya secara total. Saya bukan siapa-siapa, kata Paulus. Saya hanya menanam. Apolos yang menyiram. Allah sendiri yang memberikan pertumbuhan. Sikap yang kedua adalah ada nilai kerendahan hati. Kita perhatikan di ayat yang ke-7. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Nilai kerendahan hati dari seorang Paulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, Paulus sendiri, Apolos sendiri, sebenarnya mereka saling melengkapi antara satu dengan lain. Namun, para pengikut-pengikut mereka lah yang mengkultuskan Paulus, yang mengkultuskan Apolos. Bahwa mereka mengatakan bahwa Apolos lebih hebat, pengikut Paulus mengatakan Paulus yang hebat. Jadi bukan Paulus dan Apolos, tapi para pengikut-pengikut inilah yang memberikan penilaian secara berlebihan pada pemimpin mereka, sehingga terjadi labelisasi kepada umat oleh Paulus bahwa mereka bukan manusia rohani, melainkan manusia duniawi. Jadi yang kedua adalah ada nilai kerendahan hati dari seorang Paulus. Paulus tidak menganggap Apolos sebagai orang kedua, tetapi Paulus selalu menganggap bahwa mereka sama-sama melayani untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, ada nilai ketulusan. Ayat yang ke-8 dikatakan, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Nilai ketulusan. Lakukan apa yang menjadi tugas kita, biarlah Allah sendiri akan melakukan tugasnya. Tugas kita diberikan tanggung jawab pada tugas dan pelayanan yang sudah diberikan sebagai tanggung jawab. Itu kita lakukan dengan setia. Tetapi biarlah segala sesuatu Tuhan memperlengkapi kita sebagai alat di tangan Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih, mari belajar dari nilai penyerahan diri, nilai kerendahan hati, dan nilai ketulusan dari Rasul Paulus. Poin-poin ini juga mari kita bawa, bukan saja di dalam ruang lingkup kita berorganisasi di gereja, tetapi juga ruang lingkup kita di mana kita ada, yaitu di tengah-tengah rumah tangga kita, sehingga nilai kerendahan hati, nilai penyerahan diri, dan nilai ketulusan itu
bisa menghidupi dan bisa menghiasi seluruh kehidupan kita dimanapun kita berada. Sehingga kehadiran kita menjadi berkat bukan saja bagi keluarga kita, tapi menjadi berkat bagi semua orang, bagi orang lain dimanapun kita hadir. Karena kita dipanggil untuk menghadirkan damai sejahtera itu sendiri. Mari kita menempatkan bukan siapa-siapa dalam hidup kita, bukan pemimpin kita, tapi wajib kita menghargai siapa pemimpin kita. Tetapi yang terutama, kita harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Paulus sebagai pelopor pembangunan jemaat di Korintus, dia tidak berbangga diri, tetapi dia meletakkan semua dasar itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya hanya menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Oleh karena itu, segala macam atribut, segala macam kelebihan, segala macam kepintaran kita, mari kita bungkus, mari kita tutup. Dan biarlah kemuliaan Tuhan yang terlihat. Karena semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, bukan hanya untuk kita pribadi, tapi semuanya hanya untuk memuliakan Tuhan. Biarlah firman Tuhan di malam hari ini boleh memberikan kita kekuatan, penguatan, dan pencerahan, sehingga kita terus menikmati lawatan Tuhan lewat firman Tuhan yang terus kita dengar. Di dalam minggu-minggu ini terus berbicara tentang perselisihan, tentang perpecahan. Mari sedikit kita tinggalkan ego kita. Tinggalkan segala hal yang kita rasa kita mampu, kita punya, dan lain sebagainya. Dan biarlah kita terus mempermuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan ini. Terpujilah Kristus. Haleluya.